Seorang ibu tersangka penganiaya dan pembunuh bayi kandungnya menjalani rekonstruksi di lokasi kejadian Siwalangkerto, Surabaya, Jawa Timur. Dari rekonstruksi terungkap perbedaan keterangan dibandingkan pemeriksaan di awal. Tersangka ESY menjalani rekonstruksi kasus penganiayaan dan pembunuhan terhadap bayi kandungnya yang berusia 5 bulan. Rekonstruksi digelar di kawasan Siwalangkerto, Surabaya oleh tim Inafis Polrestabes Surabaya dan Polsek Wonocolo. 1 orang saksi juga mengikuti rekonstruksi ini. Terungkap perbedaan keterangan dari tersangka dan saksi antara pemeriksaan awal dan saat rekonstruksi. Menurut rekonstruksi ini diduga korban meninggal dunia pada adegan ke-10 hingga ke-12. Ada 19 adegan rekonstruksi, tapi ada beberapa perubahan keterangan daripada tersangka maupun saksi, yaitu ibu kandung korban, di mana korban itu dilempar 2 kali menjadi 1 kali, dan dipukul yang keterangan awal 1 kali menjadi 2 kali. Polisi menunggu hasil tes kejiwaan oleh Bitdokes Polda Jatim. Sejauh ini, polisi menetapkan tersangka tunggal dalam kasus pembunuhan ini yang terancam pasal berlapis, yaitu tentang penganiayaan yang menyebabkan hilangnya nyawa, serta Undang-Undang Perlindungan Anak dan Kekerasan dalam Rumah Tangga dengan ancaman hukuman maksimal seumur hidup. Dari Surabaya, Jawa Timur, Syamsul Huda, TV One mengabarkan. Seorang ibu menjalani rekonstruksi sebagai tersangka tunggal penganiayaan dan pembunuhan bayi kandungnya. Kita tersambung langsung dengan Kapolsek Wonocolo, Surabaya, Kompol Royke HFB Taubun. Selamat sore, Pak Kapolsek. Selamat sore, Mbak Putri. Ya, Pak, apa saja yang terungkap dari rekonstruksi hari ini, Pak? Ya, Mbak. Yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari penyidik Polsek Wonocolo Polrestabes Surabaya telah melakukan kegiatan rekonstruksi terkait dengan pembunuhan bayi dari ibu kandungnya. Jadi ada beberapa perubahan yang kami dapatkan atau fakta baru yang kami temukan di lapangan ketika melakukan rekonstruksi, yaitu yang pertama itu, Mbak, pada keterangan awal daripada tersangka EY bahwa dia melakukan 1 kali memukul punggung korban, yaitu anak kandungnya sendiri. Tetapi pada saat kami melaksanakan rekonstruksi di TKP, di mana tersangka ini mengakui bahwa dia melakukan 2 kali, dia memukul punggung korban sebanyak 2 kali. Pada pukulan yang kedua itu, korban atau anak kandungnya sendiri itu ketika rewel pada pukulan kedua itu diam atau tidak rewel sama sekali, di mana di situ bisa dipastikan bahwa yang korban itu mengalami kematian atau meninggal dunia, begitu, Mbak. Ya, ada berapa adegan, Pak, dalam rekonstruksi ini? Jadi dari adegan rekonstruksi yang dilakukan dari penyidik Polsek Wonocolo Polrestabes Surabaya bersama Inafis Polrestabes Surabaya, ada 19 adegan rekonstruksi. Jadi pada adegan yang ke-10 itulah terjadi perubahan fakta yang kami temukan di lapangan, di mana tersangka seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, pada BAP awal daripada tersangka mengatakan bahwa dia hanya melakukan 1 pukulan di punggung belakang anaknya atau korban. Tapi pada saat rekonstruksi tersangka dan saksi menyatakan bahwa melakukan 2 pukulan di belakang daripada korban, yaitu bayinya, dan 1 pukulan di dadanya. Begitu. Ketika sesudah melakukan pukulan tersebut, itulah bayi yang awal mulanya rewel itu tiba-tiba diam, tidak bergerak, dan dapat dipastikan dari tim Inafis pada saat melakukan olah TKP, disitulah kondisi daripada bayi itu dinyatakan telah meninggal dunia. Begitu, Mbak. Ya, untuk motif ataupun penyebab penganiayaan ini seperti apa dari tersangka? Sampai hari ini penyidik masih belum menemukan fakta terbaru, tapi seperti yang sudah kami sampaikan pada awal sebelumnya pada tim TV One bahwa motifnya itu
tersangka ini merasa stres ketika bertengkar dengan suaminya yang bekerja di luar kota sebagai bekerja di perusahaan kapal, dan pada saat stres itu atau pada saat mengalami tekanan psikis tersendiri itu bertengkar dengan suaminya itu, bayinya ini, anak kandungnya ini rewel gitu Mbak. Sehingga motifnya itu dikarenakan stres atau mengalami kondisi kejiwaan, kondisi mengalami gangguan psikis begitu Mbak. Ya, baik, terima kasih informasinya Pak Kapolsek Wonocolo Surabaya, Kompol Royke HFB Taubun. Selamat sore Pak.